Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan MH4 Bikers teman-teman ya. Kali ini masih di dalam ruangan ya, di dalam kamar karena masih isolasi mandiri ya. Masih isolasi mandiri. Saya kena COVID ya. Jadi ya belum bisa sambil riding ya teman-teman ya, belum bisa sambil bawa motor. Kali ini mau bahas tentang lanjutan dari oli ya. Ada kan yang di video saya sebelumnya. Kalau di video saya sebelumnya itu tentang standar-standar dari oli mesin ya. Nah, saya sebutkan di situ ada jelasin tentang SAE, kemudian tentang JASO, kemudian tentang API, service. Nah, di video yang part 2 ini saya mau bahas tentang lanjutan dari pengetahuan dasar tentang oli mesin lah gitu, dan panduan bagaimana teman-teman memilih oli mesin yang pas untuk kendaraannya, untuk sepeda motornya gitu. Nah, langsung aja ke pembahasan ya. Jadi selain API, JASO, dan SAE itu ada lagi untuk standarisasi olinya teman-teman ya. Jadi ada ACEA, kemudian ada ILSAC ya. Hanya saja untuk ACEA dan ILSAC sendiri itu biasa ditemukan untuk oli-oli mobil teman-teman gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya sepeda motor ya itu, dan biasa pakai oli motor ya, oli-oli kayak enduro, motul 5100, kemudian apalagi ya oli-oli motor itu ya, AM, MPX gitu ya. Terus yang Malup itu nggak ada standar ILSAC ACEA nya. Sebagai informasi sedikit, ACEA itu standarisasi oli untuk kendaraan Eropa gitu teman-teman. Dia agak sedikit rumit ya untuk standarisasinya. Jadi dia biasanya untuk gampangannya nih teman-teman ya, kalau teman-teman lihat di kemasan olinya ada tulisan ACEA A3 garis miring B4, itu artinya oli tersebut comply untuk digunakan mesin mobil bensin dan mobil mesin diesel seperti itu. Nah, contohnya ini nih, Fastron diesel ya. Nih, di sini di bagian spesifikasi belakangnya ada ACEA E7, ACEA A3 dan atau B4. Nah, untuk ACEA A3 B4 ini artinya dia bisa digunakan untuk kendaraan mobil bensin dan mobil diesel gitu teman-teman. Ya, walaupun di sini juga ada API ya, untuk yang memudahkan kita nih, API CI4 atau SL, berarti oli ini bisa digunakan untuk mobil bensin maupun oli diesel, mesin diesel seperti itu ya. Terus kemudian ada ILSAC juga ya. ILSAC itu untuk ini koreksi jika misalnya saya salah ya teman-teman. ILSAC itu juga standarisasi kelas mutu pelumas mesin untuk mobil, biasanya untuk Eropa gitu. Dia ILSAC GF1, 2, 3 dan 5 kalau nggak salah ingat ya. Nah, untuk oli-oli zaman sekarang biasanya kalau dia comply ke ILSAC GF3, dia tidak akan ditulis di kemasannya ILSAC GF3 karena cara pengujian olinya itu mirip dengan ACEA juga teman-teman. Saya lupa tapi ACEA yang mana. Terus kalau untuk oli-oli advance, oli-oli yang bagus, yang lebih orientasinya ke fuel ekonomi, itu biasanya comply ke ILSAC GF5. Artinya oli tersebut licin teman-teman, licin sekali ya. Jadi nggak cocok tuh kalau dipakai di motor kopling basah seperti itu. Makanya untuk oli-oli ILSAC GF5 itu nggak rekomendasi untuk motor kopling basah itu. Nah, itu tentang ACEA dan ILSAC. Lanjut lagi, gimana sih cara nentuin
oli motor yang pas untuk kendaraan kita, sepeda motor kita gitu ya, baik motor matic maupun motor kopling atau motor kopling basah manual. Ada cara yang mudah teman-teman ya, teman-teman bisa pakai ini nih, buku manual. Tuh, buku manual ya, teman-teman bisa baca buku manual ini contohnya GSX ya, motor saya GSX. Nah, di buku manual biasanya dicantumkan juga oli mesin yang direkomendasikan. Ingat ya teman-teman, direkomendasikan. Karena di sini pasti pabrikan nulisnya menyarankan. Tuh. Menyarankan untuk menggunakan oli mesin sesuai standar Suzuki. Nah, maksudnya apa? Kita direkomendasikan untuk menggunakan oli SGO dalam hal ini Suzuki Genuine Oil. Namun pabrikan bisa memberikan alternatif dengan cara melihat diagram-diagram yang mereka buat di sini, teman-teman. Jadi mereka nggak pakem tuh harus pakai ini nggak. Mereka hanya ngomong sesuai standar Suzuki. Nah, bagaimana kalau di daerah tersebut tidak ada oli Suzuki, nggak ada oli X-Star, nggak ada MPX, nggak ada Yamaha, gimana? Boleh pakai oli lain, tapi harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, standar spesifikasi. Nah, contohnya nih dalam hal ini motor saya itu SAE-nya 10W40, API-nya SG, SH, SJ atau SL, jasonya MA. Apakah ketiga poin ini harus terpenuhi semua? Sepengalaman saya, ingat ya teman-teman, sepengalaman saya tidak. Hanya saja jika oli tersebut ini lanjut lagi kita nih, ada tulisan energy conserving nih, maka oli tersebut tidak boleh digunakan untuk motor kopling basah seperti itu. Nah, kita bahas lagi satu-satu dari depan lagi. Nah, sejak 2013 saya menggunakan oli sesuai dengan spesifikasi yang diterapkan oleh pabrikan. Mereka menyarankan pakai SI 10W40, SG, SJ. Nah, saya tidak memakai Jaso karena saya tidak pakai oli motor lagi, teman-teman, sejak 2013. Ini untuk saya ya, gitu. Nah, saya pakai oli diesel ini, Nah, saya sudah banyak pakai oli selain oli motor. Saya pernah pakai Meditran SX, Meditran SX Plus, Mestran Super, Fastron Techno yang warna hijau, kemudian juga pakai Castrol juga pernah, pakai terakhir Fastron diesel ya. Banyak saya lupa, teman-teman. Intinya 2013 saya nggak pernah lagi pakai oli motor di sepeda motor saya. Tapi tentu itu ada trik-triknya lagi. Ya mungkin ada pembahasan khusus ya. Ada pembahasannya kalau dibahas lebih panjang. Jadi balik lagi ke bagaimana sih cara memilih oli yang pas untuk kendaraan kita, ya ikuti buku petunjuk aja. Itu intinya adalah saat memilih oli untuk motor, pastikan hindari tulisan energy conserving, teman-teman. Energy conserving ini biasanya olinya comply ke ILSAK GF5 yang saya sebutkan di awal tadi. Olinya terlalu licin bisa mengakibatkan selip pada kopling dan juga terlalu encer biasanya gitu, jadi nggak pas ya. Tapi balik lagi sih ke faktor base oilnya sendiri. Kalau base oilnya bagus, walaupun encer dia akan lebih stabil. Tapi untuk kopling basah tidak disarankan untuk energy conserving. Gimana untuk motor matic? Nah, untuk motor matic ini karena sistemnya dia dry clutch atau kopling kering, dia bebas untuk memilih oli, teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan kalau untuk motor matic justru dari si SAE-nya. Range SAE-nya jangan terlalu jauh dari yang ditetapkan oleh pabrikan. Misal minimal 10W30 untuk encernya dan maksimal kekentalannya 40. Ya teman-teman mainkan aja di range-nya ini. Misalnya pakai 5W50 atau pakai 5W40, 10W40 gitu-gitu, teman-teman. Jangan di bawahnya dari 10W30 atau 30WT ini. Misalnya pakai 0W20 ya, jangan gitu ya. Karena celahnya terlalu renggang, jadi khawatir olinya tadi masuk ke ruang bakar. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau milih oli, bosan nih pakai oli
pabrikan, bosan pakai oli Suzuki, bosan oli Yamaha, bosan pakai yang MPX, boleh silakan teman-teman coba oli lain, oli di luar dari pabrikan boleh, hanya saja pastikan spesifikasinya sesuai dengan yang ditetapkan oleh pabrikan ini. Tuh nih, minimal ya teman-teman cari oli yang spesifikasinya seperti ini. Misalnya ditulisnya 10W40, apinya segini, ya teman-teman cari ini seperti ini. SI-nya 10W40, apinya boleh nggak kalau lebih dari SL? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya kan, di video sebelumnya ada api SL, makin tinggi apinya makin bagus, tapi bukan berarti dia makin cocok untuk motor. Jadi maksimal di api SN teman-teman, jangan SN plus. Biasanya kalau SN plus itu sudah dia olinya Ilsa GF5, dia sudah ada ini energy conserving, jadi terlalu licin untuk motor kopling basah, nggak cocok. Jadi sampai SL atau SM aja lah, nggak apa-apa, lebih aman teman-teman. Untuk jaso, apakah wajib jaso MA? Enggak ya teman-teman, nggak wajib pakai jaso MA. Kalau misalnya berarti kalau kayak gitu berarti oli mobil dong atau oli diesel dong, ya silakan. Yang penting saat teman-teman memilih oli motor pasti ada jaso MA-nya. Tapi kalau misalnya mau beralih ke oli mobil, hindari yang ada tulisan energy conserving. Ingat ya. Jadi kalau misalnya untuk memilih oli untuk motornya, ya pastikan sesuai dengan diagram yang ditetapkan oleh dari pabrikan. Ini mau semuanya ini ada dalam satu kemasan, satu oli boleh. Kalau nggak salah oli yang seperti ini nih spesifikasinya tuh olinya Castrol Power One. Itu salah satu contohnya tuh, Castrol Power One sama Enduro 4T Racing. Itu speknya sama tuh teman-teman. Ya. 10W40, apinya kalau nggak salah sudah SL, jaso MA2 bahkan. Ya. Itu lebih, kalau teman-teman mau cari mudahnya aja, nyari amannya aja, silakan pakai oli motor aja. Nah, tapi kalau pengen pengen pakai oli mobil katanya Bang Halim enak gitu karena dari 2013 sudah nggak pakai oli motor lagi, ya silakan, tapi syaratnya ini jangan ada energy conservingnya di kemasan karena olinya terlalu licin. Itu teman-teman. Ya, semoga dipahami. Kalau ada yang kurang jelas coba tanya aja di kolom komentar, silahkan, insya Allah saya coba jawab satu persatu kalau ada yang nanya. Itu ya teman-teman. Nah, terus oli apa nih yang dipakai sama Bang Halim nih? Ya, sekarang saya pakai Fastron diesel di GSX gitu. Untuk yang di address itu masih oli gratis ya, oli dari Suzuki SGO. Tapi rencana nanti akan ganti ke Shell Rimula R5E ya. Barangnya ada di dapur, di gudang. Jadi masih enggak saya tampilkan di sini. Ini saya pakai di GSX karena sesuai dengan spesifikasi dari pabrikan nih, mintanya api SL ya. Dan juga SAE-nya 15W40. Itu. Tapi kan dia oli diesel, nggak apa-apa. Yang penting dia nggak ada tadi energy conservingnya teman-teman. Nah, aman. Ya, ini sudah pemakaian yang kilometer 5.800 kalau nggak salah saya pakai ini. Saya sudah 2 kali ganti oli pakai ini. Ini persiapan untuk yang ketiganya. Gitu teman-teman. Oke. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap safety riding, selalu gunakan helm dan lengkapi surat-surat kendaraannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.